Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berbicara tentang tidak mudahnya mengikuti Yesus. Yesus berbicara tentang kalau mau mengikuti Yesus harus melepaskan dan meninggalkan apa yang menjadi hak milik, termasuk orang tua, sanak saudara, dan apapun yang bagi kita itu adalah milik kita. Apakah dengan ini Yesus mau mengatakan bahwa tidak perlu memiliki apa-apa? Sebenarnya bukan maksudnya begitu, tetapi di atas apa yang kita miliki, paling penting itu merasa memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Itu yang jauh lebih penting, karena kadang-kadang dalam hidup, karena kita terlalu merasa memiliki sesuatu, seseorang, atau barang, itu yang membuat kita tidak merasa memiliki dan dimiliki oleh Tuhan, hal yang kemudian membuat kita merasa seperti hidup kita bergantung pada apa yang kita miliki. Misalnya bergantung pada kekayaan, bergantung pada orang-orang tertentu, padahal penguasa hidup itu Tuhan. Kemarin waktu datang dari Labuan Bajo ke sini, dijalankan lihat ada banyak baliho itu. Terus kemudian yang saya pikirkan begini, orang berlomba-lomba mau jadi penguasa, entah bupati, entah gubernur, atau pejabat-pejabat teras. Tapi semua orang yang mau menjadi penguasa akan mengandung resiko bahwa seorang yang mungkin punya kemampuan dan talenta lebih dan sangat potensial, kalau ia menjadi lawan politik, dia bisa didepak, dieliminasi, atau tidak dipakai karena dianggap bertentangan. Itu kalau penguasa dalam arti pejabat. Tapi kalau yang maha kuasa, seperti Yesus, justru orang yang dianggap melawan atau bahkan membangkang, tapi punya talenta dan bisa membangun, itu dia pakai. Contohnya Santo Paulus. Paulus itu waktu jadi Saulus, dia kan pembangkang, pelawan, bahkan membenci dan mengejar murid-murid Yesus. Tetapi Yesus tidak melihat kejelekan dan keburukan itu. Yesus lihat dia punya bakat dan talenta untuk berpikir, berbicara, dan berani berbicara di hadapan banyak orang. Makanya kemudian Yesus itu pakai Paulus untuk menjadi pewarta Injil kemana-mana. Nah, yang ingin mau dikatakan bahwa pilihan Tuhan itu selalu berbeda dengan pilihan manusia. Dan bagi Tuhan yang lebih penting itu merasa memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan itu jauh lebih besar. Tidak usah takut dengan kehilangan apa yang menjadi kepemilikan duniawi. Contoh, Petrus kan orang yang pernah protes kepada Yesus. Waktu Yesus bilang begini kepada satu orang muda yang kaya, kalau kau mau mengikuti aku, satu hal yang belum kau buat, jualah harta milikmu dan ikutilah aku. Sementara 10 perintah engkau membaptis Yesus di sungai Yordan, dan juga engkau telah membaptis kami dengan air baptis. Maka semoga engkau menyucikan, menguduskan, dan memberkati air ini agar menjadi sumber yang menyelamatkan, menyegarkan, dan menghidupkan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkau pernah menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya siapapun dan apapun yang akan diperciki oleh air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami melalui peran Ekaristi Kudus ini lewat sabda dan santapan tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah kami terima. Semoga kami dimampukan untuk melakukan apapun dengan tidak bersungut-sungut sebagaimana pesan Santo Paulus dalam bacaan pertama, agar kami dapat menjadi cahaya dan terang bagi dunia. Dan semoga kami pun berani memanggul salib hidup kami untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan mengikuti Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama kita sekalian dan mereka semua yang kita doakan hidup usaha karir dan perjuangan kita selanjutnya, hari esok, malam ini dan istirahat kita, dunia ini dan segala isinya, dibimbing, dilindungi dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Misa sudah selesai, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Ku renungkan sabda Tuhan, indah menyejukkan hati. Ku ingin terbang bersamanya dalam haribaan cintanya. Bahagia hatiku, hatimu mendengar